Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Seli dalam mata pelajaran farmakognosi kelas 11. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang infusa dan air aromatika. Oke, di sini ada peta konsep yang harus kalian pahami sebelum kita memulai materi, yaitu infus dan air aromatika. Terbagi dua, ada infus dan air aromatika. Dari infus kita akan mengetahui pengertian infusa, kemudian cara pembuatan infusa, jumlah simplisia, derajat halus simplisia, cara menyerkai, air tambahan, penambahan bahan lain. Untuk air aromatikanya yaitu pengertian air aromatik dan cara pembuatan air aromatik. Nah, di sini ada pengertian infusa atau infus. Jadi kita sebutnya infus saja ya, yaitu sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi di sini pengertian infus ini adalah infus di bidang farmakognosi ya. Jadi berbeda dengan obat infus yang diinjeksi ke dalam tubuh manusia. Jadi dibedakan ya. Berikutnya adalah cara pembuatan infusa. Yang pertama, simplisia dengan derajat halus yang sesuai dicampur dengan air secukupnya di dalam panci. Kedua, dipanaskan di atas penangas air selama 15 menit yang dihitung ketika suhunya mencapai 90 derajat Celcius sambil sesekali diaduk. Serkai atau peras selagi panas melalui kain flanel, lalu tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infus yang dikehendaki. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan infus: pertama, jumlah simplisia; kedua, derajat halus simplisia; ketiga, banyaknya air ekstra; keempat, cara menyerkai; kelima adalah penambahan bahan lain. Jumlah simplisia. Kecuali dinyatakan lain, infusa yang mengandung bahan berkhasiat keras dibuat menggunakan 10% simplisia. Untuk simplisia seperti yang tertera di bawah ini, untuk membuat 100 bagian infusa digunakan sejumlah simplisia pada tabel berikut. Jumlah simplisia. Di sini ada tabel. Yang pertama adalah tabel simplisia dan jumlah simplisia dalam kurung perbagian. Kulit kina 6 bagian, daun digitalis 0,5 bagian, akar IPK 0,5 bagian, daun kumis kucing 0,5 bagian, sekale cornutum 3 bagian, daun sena 4 bagian, dan temulawak 4 bagian. Derajat halus. Di sini ada tabel derajat halus dan simplisianya. Serbuk 5/8, simplisianya adalah akar manis, daun kumis kucing, dan daun sirih, daun sena. Serbuk 8/10, dringo, kelembek. Serbuk 10/20, laos, akar valerian, temulawak, jahe. Serbuk 22/60, kulit kina, akar IPK, sekali kronotum. Serbuk 85/120, simplisianya adalah daun digitalis. Nah, di sini ada jumlah air ekstrak. Untuk membuat sediaan infusa diperlukan penambahan air sebanyak 2 kali berat simplisia. Air ekstrak ini diperlukan karena simplisia yang akan kita gunakan pada umumnya dalam keadaan kering. Cara menyerkai, artinya adalah cara menyerkai ini adalah memeras ya. Pertama, pada umumnya infusa diserkai selagi panas, kecuali infusa simplisia yang mengandung minyak atsiri diserkai setelah dingin. Yang kedua, decocta conduramo diserkai dalam keadaan dingin karena zat berkhasiatnya larut dalam keadaan panas akan mengendap dalam keadaan dingin. Yang ketiga, infusa daun sena, infusa asam Jawa, infusa simplisia lainnya yang mengandung lendir tidak boleh diperas.
Cara menyerkai yang keempat, daun infusa daun sena diserkai setelah dingin karena mengandung zat yang dapat menyebabkan sakit perut. Zat tersebut larut dalam air panas tetapi tidak larut dalam air dingin. Kelima, untuk asam jawa sebelum dibuat infusa, bijinya dibuang terlebih dahulu dan diremas dengan air hingga menjadi massa menjadi bubuk. Keenam, untuk buah adas manis dan buah adas harus dipecah dahulu. Ketujuh, jika sedian tidak disebutkan derajat halusnya, hendaknya diambil dari derajat halus suatu bahan dasar yang kekentalannya sama atau sediaan galenik yang bahannya sama. Penambahan bahan-bahan lain, tujuannya pertama menambah kelarutan, kedua menambah kestabilan, ketiga menghilangkan zat-zat yang menyebabkan efek lain. Contoh, pembuatan infusa kulit kina ditambahkan asam sitrat sebanyak 10% dari bobot bahan berkhasiat. Kedua, pembuatan infusa simplicia yang mengandung glikosida antraquinon ditambahkan natrium bikarbonat sebanyak 10% dari bobot simplicia. Nah, sudah selesai materi tentang infus dari Ibu. Ibu ada sedikit quote, yaitu padi semakin berisi semakin merunduk. Yang artinya kita semakin berilmu harus semakin rendah hati dan tidak sombong. Jazakallah khair, terima kasih anak-anak ibu sekalian yang sudah mengikuti PJJ dari rumah. Pada hari ini materi tentang infus, untuk materi selanjutnya adalah air aromatika. Tetap semangat, salam sehat, dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Ibu dengan nama Priscilla Loise Manuhutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.